Tiga 32 Pak. 32 ya atau 31? Kurang lebih 30-an ya, 32 ya. Kalau IPA berapa jumlahnya IPA? Banyak Pak. Banyak ya. Oh, Putra IPA? Junior, junior. Junior mana? Junior IPA ya? Oke lah. Ini boleh diinfokan di grup WA kalian deh untuk supaya gabung di webinar hari ini. Ya, di grup digabung diinfokan aja di grup WA grup kalian di IPA maupun IPS. Silakan untuk segera gabung. Kemudian juga ada Bapak di sini kan. Kita sharing-sharing tentang SNMPTN, SBMPTN juga. Ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Presentasinya sudah terlihat di handphone kalian ya? Oh, sudah Pak. Oke. Terlihat Pak. Siap. Tapi kecil sekali yang bergeraknya Pak. Iya. Kecil memang ya. Sebentar yang besarnya kok. Ada. Ya adik-adik kalau ada yang punya laptop, boleh pakai laptop supaya lebih enak lihatnya, lebih besar layarnya. Benar. Tuh, ada yang mau saya tutup dulu ya. Absen ada di room chat kalian, silakan isi absen dulu, baru kita mulai. Oke, kita mungkin ada kurang lebih 17-16 orang ya, 16 siswa yang bisa ikut.
Oke, baik, boleh saya mulai saja adik-adik. Tepat jam 9.20 kita mulai. Boleh, Pak. Iya boleh Pak. Bisa? Bisa. Boleh, baik. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Ya, gimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Lumayan. Lumayan. Oke, alhamdulillah baik. Sebelumnya ya Bapak Guru di SMA Negeri 5 Pak, di webinar hari ini adik-adik juga, semoga kalian juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit hari ini. Jadi hari ini sangat baik sekali adik-adik. Kenapa? Hari ini kita akan mengadakan webinar ruang guru. Jadi sebelum itu kakak perkenalkan diri dulu, nama kakak Mulyadi Universitas Tadulako yang saat ini sebagai Field Education Consultant dari ruang guru. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang SNMPTN dan membahas solusi bagaimana memilih jalur perguruan tinggi melalui SNMPTN. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa untuk masuk di perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur. Jadi yang mungkin belum tahu jalurnya apa saja, jadi saya akan memberikan informasi terhadap kalian, kepada kalian bagaimana jalur-jalur masuk perguruan tinggi. Pasti di antara kalian sudah ada yang menentukan saya mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, ya. Terlebih dari kalian juga entah itu pilihan dari orang tua ataupun pilihan dari orang tua. Pasti keinginan untuk kuliah sangat tinggi, apalagi kalian di SMA Negeri 5 Palu yang cukup dekat dengan kampus kita yaitu Universitas Tadulako. Baik, untuk berjalan mulus webinar hari ini, jadi mohon untuk adik-adik mematikan dulu mic-nya sama videonya agar informasi yang saya sampaikan ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan sama sekali. Dan misalnya juga kalau ada yang saya tanyakan, silakan boleh diaktifkan kembali, ya, terus jawab pertanyaan saya gitu. Jadi kita akan komunikasi dua arah, dan di akhir presentasi juga itu saya akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya juga gitu. Oke, baik, kita akan bahas yang pertama itu berkaitan tentang SNMPTN. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa masuk kuliah itu ada beberapa jalur yang harus kalian pilih nanti gitu. Jadi ada jalur pertama, ada jalur kedua, ada jalur ketiga. Jadi jalur pertama ya disediakan namanya adalah SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini jalur yang pertama, jalur bebas tes, tidak ada tes sama sekali, dan kalian tinggal mengikuti saja syaratnya tanpa tes. Begitu dinyatakan lolos, kalian tinggal membayar SPP, memakai alma maternya, dan mendapatkan kursi di universitas yang kalian pilih gitu. Dan timeline-nya SNMPTN itu dilaksanakan biasanya pada awal-awal tahun, yaitu pada bulan Februari. Dan pengumumannya biasanya ya diinfokan pada tanggal 8 April. Jelas di awal-awal bulan April pengumuman SNMPTN itu dilaksanakan. Dan data ini kami dapat dari ltmpt.ac.id atau kepanjangannya Lembaga Tulis Masuk Perguruan Tinggi. Jadi jalur ini jalur bebas tes sama sekali, beda dengan jalur yang kedua yaitu tes. Namanya adalah SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Tuh, nanti sebentar kita akan bahas juga. Oke, kita cerita sedikit tentang SNMPTN tahun 2020. Jadi tahun 2020 atau kakak kelas kalian yang sudah lulus tahun ini, yang sudah mencoba di SNMPTN tahun 2020,
itu total pendaftar seluruh Indonesia itu sekitar 489.601. Jadi yang saat ini ya yang lulus saja itu hanya 96.496. Jadi selisihnya jauh sekali. Dari yang tidak lulus itu ada 393.105 siswa yang tidak lulus. Artinya apa adik-adik? Bahwa SNMPTN benar-benar selektif dalam memilih calon mahasiswanya gitu ya. Yang lulus hanya 96 ribuan, yang tidak lulus 393 ribuan dari total pendaftar 489. Selisih yang jauh sekali dari yang lulus dan tidak lulus. Artinya bahwa pemerintah atau dalam pihak ini adalah SNMPTN, tim SNMPTN benar-benar menyeleksi calon mahasiswanya gitu. Ini fakta dari SNMPTN tahun 2020. Selanjutnya, fakta SNMPTN. Yang dimana itu SNMPTN itu Kak? Jadi sekali lagi SNMPTN jalur bebas tes tanpa sama sekali tes dan tidak memungut biaya sama sekali alias free. Dan yang kedua, kuota SNMPTN tiap PTN atau tiap perguruan tinggi negeri minimal 20%. Dan bagi kalian yang sudah lulus di jalur pertama atau jalur SNMPTN tidak bisa lagi mencoba atau apply di UTBK atau SBMPTN di jalur yang kedua. Jadi kalau sudah lulus di SNMPTN, kalian tidak boleh lagi masuk di jalur yang kedua. Kalau memang tidak jadi kuliah itu, kalian harus mengambil perguruan tinggi swasta. Kak, yang mana saja perguruan tinggi negeri? Yaitu kita di sini ada namanya Universitas Tadulako. Kalau di Makassar ada Unhas, ada UNM Makassar. Kalau di Manado ada Unsrat Manado, ya Universitas Samratulangi. Kalau di Pulau Jawa, di Bandung ada UPI, ada ITB. Kalau di Jogja ada UGM, Universitas Gajah Mada. Kalau di Jakarta ada UI, Universitas Indonesia. Itu semua adalah universitas favorit yang menjadi sasaran siswa saat ini gitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah crossmeyer. Artinya kalian nggak boleh mengambil lintas jurusan kalian. Kalau di SNMPTN, kalian berhak mengambil sesuai dengan jurusan kalian. Kalau IPA, ambil jurusan IPA, yang IPS, ambil jurusan IPS. Tidak boleh IPA mengambil IPS. Jadi kalau memang IPA, kalian hanya bisa mengambil di ranah IPA saja, kayak contoh teknik sipil, fisika, kimia, biologi, matematika, terus juga kedokteran, farmasi, ahli gizi, MIPA itu bisa kalian ambil. Sedangkan IPS kalian hanya terbatas pada IPS saja, bahasa Inggris, PKN, geografi, akuntansi, ekonomi, sama fisip sosial ya. Jadi kalian hanya bisa ambil di situ saja, nggak boleh lintas minat dari kalian sendiri gitu, atau lintas dari yang mana basic kalian sekarang, yaitu IPA maupun IPS gitu. Paham sampai sini adik-adik? Iya Pak, siap paham. Paham, Pak. Paham. Paham ya? Oke, suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke, siap. Saya lanjut ya. Jadi ini fakta dari SNMPTN. Selanjutnya, gimana indikator supaya saya bisa lulus di SNMPTN? Ada 3 acuan utama, tapi 1 yang mau saya tampilkan. Yang 2-nya bisa saya jelaskan. Jadi yang pertama ini yang ada di slide itu adalah yang menjadi indikator adalah nilai rapor kalian. Jadi nilai rapor ini menentukan kalian berhak untuk lolos di SNMPTN atau jalur pertama. Jadi nilai semester menjadi indikator atau nilai rata-rata di rapor. Jadi waktu kalian masih di kelas 10, kalian menempuh semester 1, semester 2 juga masih di kelas 10, begitu semester 3 kalian naik di kelas 11. Artinya saat ini kalian menempuh semester 3. Tahun depan di awal tahun kalian masuk di semester 4, dan tahun ajaran baru kalian naik kelas 12 menempuh di semester 5. Nilainya harus mengalami peningkatan.
start dari semester 1 ya, anggaplah nilainya rata-rata 80. Ini sebagai sampel. Jadi 80 naik semester 2 naik menjadi 82 nilainya. Semester 3 naik 85, semester 4 naik 89. Begitu naik kelas 12 semester 1-nya atau semester 5, nilai kalian naik menjadi semester 94. Jadi ada peningkatan dari segi nilai rata-rata. Tapi bukan hanya peningkatan saja yang seperti nilai seperti ini, tapi selisih dari tiap semester juga harus meningkat. Perhatikan baik-baik. Jadi semester 1 ke semester 2 naik 2 poin, adik-adik, 80 ke 82. Dari 82 ke 85 itu naik 3 poin. 82 ke 85 naik 3 poin. 85 ke 89 naik 4 poin. Dan 89 ke 94 itu naik 5 poin. Jadi artinya selisih juga harus mengalami namanya peningkatan. Ya, jadi naik 2, naik 3, naik 4, sampai naik 5. Dan ini menjadi indikator sebagai kalian untuk bisa lulus di SNMPTN. Selain nilai rata-rata keseluruhan, 6 mata pelajaran utama juga menjadi pertimbangan, yaitu nilai IPA bagi kelas IPA, dan kelas bagi kalian yang IPS juga nilai IPS kalian menjadi pertimbangan. Terus yang ketiga, nilai utama atau mata pelajaran utama yang kamu apply. Jadi misalnya kalian misalnya beberapa anak IPS di sini mau ambil akuntansi di Universitas Tadulako misalnya. Jadi nilai ekonomi kalian itu juga menjadi indikator atau sebagai penunjang supaya kalian bisa lulus gitu. Jadi nilai misalnya nilai ekonomi kalian juga harus mengalami peningkatan supaya bisa lulus di jalur SNMPTN kayak gitu ya adik-adik. Terus yang kedua yang menjadi indikator supaya bisa lolos di SNMPTN itu adalah akreditasi dari sekolah kalian. Kalau akreditasinya bagus, terakreditasi A, berarti ada tingkat kepercayaan tinggi dari tim SNMPTN, berarti kalian dianggap mampu ya, tingkat kepercayaannya tinggi, jadi kalian punya peluang besar untuk bisa lolos gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalian ya, alumni kalian yang sudah lulus tahun 2020 dan kakak kelas kalian yang sekarang yang mungkin tahun depan lulus 2021, itu akan dilihat. Kalau memang mereka lulus di SNMPTN, mereka akan dilihat indeks prestasi mereka di kampus. Apakah IPK mereka bagus atau tidak. Kalau bagus, berarti menambah kepercayaan dari tim SNMPTN terhadap kalian, terhadap sekolah kalian. Sehingga kalian bisa berpeluang besar untuk lolos di jalur SNMPTN gitu. Itu beberapa indikator agar kalian bisa lulus di SNMPTN, yaitu nilai rapor, akreditasi kalian, dan juga alumni kalian gimana studi mereka di perguruan tinggi yang sudah mereka ikuti sekarang gitu ya. Adik-adik paham sampai di sini? Siap Pak, paham Pak. Baik, saya lanjut ya. Pak Dono paham saja itu. Baik, nggak apa-apa ya. Sambil jadi informasi ini penting sekali buat kalian bagi yang memang kalian sudah tidak lama lagi di sekolah, bahkan kalian tinggal 1 tahun lebih nih ya di SMA, pasti ke depan akan memilih jurusan kuliah gitu. Jadi ini saya rekomendasi sekali bagi kalian yang mau ikuti jalur pertama. Kenapa? Karena jalur kedua berat sekali bagi kalian. Nanti sebentar kita jelaskan juga kenapa sampai berat di jalur yang kedua gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana Kak solusi memilih perguruan tinggi di jalur SNMPTN? Jadi kalau menurut kami sebaiknya kalian mengambil di dekat atau di domisili kalian atau di mana kalian tinggal. Jadi karena kita berasal dari Kota Palu, berarti kita berpeluang besar untuk bisa lolos di SNMPTN itu mengambil di Universitas Tadulako gitu ya. Jadi kalau kalian mengambil di SNMPTN di Universitas Tadulako, berarti kalian berpeluang besar untuk bisa lolos.
Tapi kalau misalnya kalian mencoba untuk di luar, berarti memang kalian akan bersaing dengan begitu banyak lawan kalian dari daerah yang lain, dari sekolah yang lain gitu. Jadi kalau memang kalian mau lulus di SNPTN, itu coba universitas yang berada di daerah asal kalian, yaitu Kota Palu, tidak lain tidak bukan adalah di Universitas Tadulako. Terus Kak, bagaimana cara bisa memilih jurusan yang saya senangi? Jadi yang pertama, hindari ikut-ikut teman. Kalau misalnya teman mau masuk di teknik sipil atau di ekonomi, itu dihindari ikut-ikut teman. Jadi ikuti passion yang kalian punya, di mana kalian senang belajar di situ lama-lama. Misalnya saya senang belajar fisika, saya senang belajar fisika lama-lama, berarti passion saya di fisika gitu. Jadi adik-adik temukan passion kalian, di mana kalian senang belajar di situ. Saya senang belajar geografi, Kak, berarti kalian harus mengambil jurusan geografi. Saya senang belajar bahasa Inggris, Kak, saya senang bicara di depan umum gunakan bahasa Inggris. Ambil jurusan bahasa Inggris, ambil sastra bahasa Inggris. Sehingga kalian masuk kuliah benar-benar passion kalian, tidak ikut-ikut teman. Kalau misalnya lebih dari dua jurusan yang kalian minati, eliminasi salah satunya gitu. Terus juga kalau misalnya ada pertimbangan dari orang tua juga, bicarakan baik-baik. Kalau misalnya kamu mau ambil jurusan A, sedangkan orang tua menginginkan kalian di jurusan B, cari plus minusnya jurusan A sama jurusan B, terus bicarakan dengan baik dengan orang tua, jangan membantah, jangan marah dan sebagainya. Kalian harus memperlakukan mereka dengan baik. Itu bicara atau dialog dengan baik dengan orang tua, ya, cari positif negatifnya sehingga menghasilkan pilihan yang tepat buat kalian gitu ya. Itu solusi memilih jurusan di universitas ya ketika kalian ingin kuliah nanti gitu. Terus yang terakhir, kalian lebih sering riset dari sekarang atau lebih sering mencari informasi, bertanya-tanya kepada kakak kelas kalian atau kakak tingkat kalian ataupun saudara yang sudah kuliah, gimana kuliah di sini, kira-kira sulit atau tidak, ya, gimana akreditasi sekolah apa kuliahnya, universitasnya, fakultasnya, atau program studinya apakah bagus, kira-kira berpeluang tidak untuk saya bisa dapat pekerjaan nantinya. Jadi kalian lebih sering meriset ya, apalagi kalian masa depan kalian itu cukup masih jauh dari sekarang, kalian harus menentukan memang gitu ya. Oke, itu beberapa informasi dari kami ya berkaitan tentang memilih jurusan di jalur SNMPTN. Kak, gimana kalau misalnya saya tidak lulus di SNMPTN, nilai saya tidak seperti yang Kakak jelaskan tadi gitu. Apakah di sini nilainya bagus-bagus atau naik turun, gimana, Dek? Ya, bisa dibilang begitu, Oke, Kak. naik turun, baik. Kalau memang naik turun, nggak apa-apa, ya. Ada jalur yang kedua, namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau jalur tes UTBK. Jadi, sederhananya UTBK seperti ini adik-adik. Jadi, SBMPTN itu jalur seleksi menggunakan alat ukur namanya UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Kalian hanya diberi kesempatan tes hanya satu kali adik-adik. Terus penilaiannya menggunakan sistem IRT, item response theory. Sebentar kita akan bahas apa itu item response theory. Terus satu soal mengerjakan 90 detik. Jadi satu soal kalian hanya mengerjakan dalam durasi 90 detik. Artinya kalian harus benar-benar memiliki persiapan, manajemen waktu yang baik. Terus kalau di SBMPTN, IPA memiliki keunggulan tersendiri, yaitu IPA bisa memilih IPA maupun IPS. Jadi kalian bisa mengambil jurusan ekonomi, sedangkan IPS hanya bisa mengambil IPS saja. Jadi sayang ya IPS, kalian hanya bisa mengambil IPS, sedangkan IPA kalian bisa mengambil IPA maupun IPS. Dan jenis tesnya ada tes skolastik sama tes akademi. Bagi IPA, saintek, bagi IPS, sosum gitu. Ya, paham sampai sini adik-adik? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Kak, kalau akademi militer itu bagaimana? Masuk di mana? Kalau misalnya kalian tes di Polri ataupun TNI ada tes khusus ya. Jadi ada tes khusus, tapi tidak jauh dari tes-tes yang ada di sekolah kalian kok, gitu ya. Tetap ada tes psikotes, tetap ada tes-tes dari IPA maupun IPS Bahasa Indonesia, itu tetap ada tesnya nanti ya. Tapi sedikit berbeda dari masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Paham ya? Ya. Pak, Ada lagi yang mau tanya, Pak. Mbak, silakan. Saya, Pak. Silakan. Ini tes masuknya ini dikasih tahu kita memang supaya ada persiapan atau tidak dikasih tahu sama sekali? Baik, untuk UTBK itu begitu pengumuman SNMPTN pendaftaran UTBK dimulai gitu. Jadi pada bulan April pembukaan pendaftaran di kampus itu ya melalui websitenya SBMPTN. Silakan kalian daftar nantinya. Itu didaftar di bulan-bulan April dan tesnya itu biasanya dilakukan di bulan Mei gitu ya, Mei atau Juni itu biasanya di tesnya di bulan-bulan itu juga begitu. Jadi kalian dari sekarang ya sudah harus persiapkan memang ya. Jadi cari memang ya soal-soalnya seperti apa, model soalnya seperti apa. Jadi kalian harus tahu memang dari sekarang. Minimal kalian sudah mengetahui juga jurusan mana yang kalian mau ambil gitu. Ya, paham ya? Gitu. Jadi di awal-awal tahun itu memang sudah ada informasi tentang penerimaan mahasiswa baru gitu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini fakta dari UTBK tahun 2020. Selanjutnya strategi mengerjakan UTBK tahun 2020 atau mungkin nanti kalian tahun 2022. Nih strateginya, sistem penilaian IRT atau Item Response Theory. Jadi IRT ini tidak sama dengan penilaian di sekolah kalian atau mungkin di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya 9 benar dari 10 soal, skala 0-100 nilainya pasti 90. Jadi dihitung yang benarnya saja. Kalau Item Response Theory ini adalah penilaian modern saat ini. Jadi tidak hanya melihat benar atau salahnya, tapi melihat bobot soalnya, kriteria soalnya. Yang kamu jawab itu soal mudah atau soal sulit gitu. Jadi kalau kalian dapat soal mudah, kalian harus ekstra teliti. Ya kalau salah soal mudah, skor kalian akan lebih rendah dari peserta yang lain gitu. Ya. Kalau dapat soal sulit itu kesempatan emas. Ya jangan asal-asal eliminasi cepat jawaban yang salah. Kenapa? Kalau kalian dapat soal yang sulit terus jawabannya benar, itu skor kalian itu akan lebih tinggi dari peserta yang lain, adik-adik, gitu ya. Jadi kalau memang kalian dapat soal sulit itu harus kalian benar gitu supaya skornya lebih tinggi dari peserta yang lain. Jadi kalau sederhananya kayak gini deh, ada peserta A jawab soal benar 10 nomor dengan kategori sulit, sedangkan ada peserta B 10 soal juga dia benar, tapi hanya soal mudah saja. Berarti yang tinggi skornya adalah peserta A. Kenapa? Karena dia bisa menjawab soal yang sulit. Paham sampai sini adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham, Pak, paham. Oke, jadi tergantung model soal yang kalian kerjakan nanti. Dan hanya 1 kali tes adik-adik. Bayangkan ya, dan kotanya itu 40% loh UTBK. Banyak memang dibanding SNPTN, tapi saingannya juga banyak. Yang bisa ikut SBMPTN tahun 2022 atau nanti kalian jatahnya kalian, itu yang bisa ikut bukan hanya kalian, tapi kakak kelas kalian yang sudah lulus sebelumnya. Yang bisa ikut itu tahun 2021 sama kakak kelas kalian yang tahun 2020 ini yang bisa ikut di SBMPTN-nya kalian nanti tahun 2021.
Jadi belum lagi teman-teman mereka, belum lagi dari sekolah yang lain, belum lagi dari daerah yang lain gitu. Jadi saingannya juga cukup banyak gitu ya. Apalagi setiap kalian tes itu kalian harus mengeluarkan biaya itu kurang lebih 250.000 sampai 300.000 gitu ya tesnya gitu ya. Jadi adik-adik ya persiapkan memang dari sekarang kalau memang kalian ya mau mencoba jalur pertama atau jalur yang kedua. Maka dari itu kami dari aplikasi Ruang Guru sangat peduli dengan kalian ya, apalagi yang saat ini begitu sulit untuk masuk perguruan tinggi negeri. Maka dari itu kami menyarankan atau menawarkan kepada kalian supaya kalian bisa menggunakan aplikasi Ruang Guru sebagai penunjang, sebagai pendamping belajar kalian di rumah ataupun di mana saja. Maka dari itu saya mau menawarkan atau menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi Ruang Guru sebagai sarana belajar kalian di rumah. Jadi ada paket Ruang Belajar kalian dapat ya, persiapan untuk SMA ada, IPA maupun IPS kalian dapat, semua jenjang kalian dapat, dari kelas 10 sampai kelas 12 kalian dapat, IPA maupun IPS semua mata pelajaran dibahas per subbab. Ada video animasi pembelajaran, ada persiapan mid semester, ada persiapan ujian akhir semester, bahkan sampai ujian nasional. Bahkan kami menyediakan persiapan SBMPTN maupun kalian yang mau mencoba di perguruan tinggi kedinasan. Jadi kalau ada yang mau masuk STAN, IPDN, perhubungan, atau tes Polri, tes TNI, kami menyediakan juga paketnya untuk sekolah-sekolah kedinasan gitu ya. Di paket Ruang Belajar tersedia lengkap video animasi pembelajarannya dan latihan soal gitu adik-adik ya, dan beserta pembahasannya dan update 5 tahun terakhir kok soal-soalnya gitu. Jadi kami menyediakan bank soalnya UTBK, ujian nasional, ujian semester itu 5 tahun terakhir sebagai kalian tempat kalian belajar di rumah gitu ya. Ini paket Ruang Belajar, ada paket Ruang Belajar Plus. Jadi ini yang plusnya kalian bisa konsultasi dengan Master Teacher Ruang Guru ya. Tadi kalian dapat juga kalau misalnya kalian ambil Ruang Belajar Plus ini, kalian juga dapat Ruang Belajar, jadi include. Jadi kalau Ruang Belajar Plus ini bedanya kalian bisa live streaming bertanya dengan Master Teacher di Ruang Guru terkait dengan kalian masalah belajar kalian di sekolah ataupun terkait dengan SBMPTN, terkait dengan soal-soal UTBK. Kalian bisa bertanya melalui media sosial namanya Workplace gitu ya. Ya, kalian dapat juga video rekaman sesi belajar di Ruang Belajar Plus. Nah, ini Brain Academy online adik-adik. Jadi ini bisa kalian konsultasi tugas, konsultasi tentang SBMPTN, ada live teaching interaktif, kalian bisa belajar di Star Teacher atau di live streaming terjadwal. Ada Star Teacher yang kami punya, itu kamu bisa belajar 3 kali dalam seminggu atau 3 sampai 4 kali pertemuan. Semua mata pelajaran lengkap, ada tryout berkala, ada modul belajar juga yang kami sediakan, yang dicetak dan dikirim ke rumah kalian. Ini produk baru dari Ruang Guru, Brain Academy Online. Ini sarana belajar yang tepat buat kalian kalau memang sekarang belum ada les pendamping kalian. Kami menyarankan kalian mengambil Brain Academy Online kalau memang kalian mencari partner belajar di rumah kalian gitu ya. Kami menyediakan Brain Academy Online. Baik, mohon maaf adik-adik ya, saya menawarkan diskonnya sekarang 63%. Jadi bagi kalian yang berkenan untuk paket 1 Ruang Belajar, saat ini ada paket 9 bulan sama yang 2 tahun. Jadi kalau memang kalian yang mau coba-coba 9 bulan dulu, ada paketnya diskon 63%, harganya 416.000. Ada yang 2 tahun harganya 814.000. Jadi ini bayarnya bukan per bulan ya, tapi sekali bayar itu langsung aktif selama 9 bulan dan 2 tahun. Jadi kalian tinggal pilih yang mau 2 tahun atau mau yang 9 bulan dulu.
gitu. Jadi bayarnya sekali bukan per bulan. Kalau kita banding-bandingkan aja harganya ini sudah terjangkau sekali adik-adik. Bayangkan di mana kalian dapat video animasi pembelajaran atau pendamping belajar lengkap materinya, lengkap soalnya dan pembahasannya dengan harga 814.000. Kalian bagi saja selama 24 bulan. Kalian akan dapat harganya gitu. Jadi sangat terjangkau sekali kalau misalnya kalian bandingkan dengan kalau kalian les satu mata pelajaran saja gitu. Ini bisa kalian gunakan untuk bisa SNMPTN juga ya. Kenapa? Karena kalian kan masih semester 3 kan. Semester 3, 4, dan 5 kalian bisa perbaiki nilainya untuk supaya kalian bisa lolos di SNMPTN melalui aplikasi Ruang Guru atau di paket Ruang Belajar gitu. Jadi dengan harga 814.000 kalau kalian bagi 24 bulan itu sangat terjangkau sekali dibanding kalian les satu persatu mata pelajaran gitu ya. Jadi ini paket Ruang Belajar, sedangkan Ruang Belajar Plus harganya 910.000 paket 9 bulan. Kalau mau yang SBMPTN 1,4 juta memang agak mahal karena kalian ada diskusi dengan guru, kalian bisa bertanya, ada tutor standby dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, kalian bisa bertanya sepuasnya terkait dengan kondisi belajar kalian atau permasalahan belajar kalian baik di SMA maupun di kuliah di SBMPTN, permasalahan tentang SBMPTN. Sedangkan Brain Academy online adik-adik itu harganya memang cukup mahal, ya 2.720.000. Ini diskonnya 85%, tapi benar-benar fasilitas lengkap yang kamu dapatkan di aplikasi Ruang Guru dan banyak hadiah yang kamu dapatkan gitu ya. Jadi adik-adik saya mohon untuk kalian diskusi dulu dengan orang tua, kalian pilih yang mana menjadi kriteria pendamping belajar kalian, apakah Ruang Belajar Plus atau Brain Academy online. Thank you adik-adik ya. Bagi kalian yang berlangganan malam ini, kalian akan mendapatkan pulsa dari Ruang Guru dan merchandise dari Ruang Guru. Jika kalian berkenan, silakan hubungi Kak Ozi di nomor telepon yang sudah ada di slide kalian. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo adik-adik. Iya, halo Pak. Apakah mahal buat kalian adik-adik? Murah, Pak. Murah ya? Murah. Murah. Yang mana murah? Banyak uang itu, Pak. Banyak uang. Jadi memang Ruang Belajar Plus sama Brain Academy online mahal, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk Ruang Belajar ini sangat terjangkau buat kalian ya. Jadi paket 9 bulan hanya 416.250. Yang 2 tahun 814.000. Dan kabar baiknya adik-adik, kalian bisa cicil 2 kali. Jadi bulan pertama kalian bayar setengah, bulan kedua kalian juga bayarnya setengah gitu. Jadi aktif selama 2 tahun. Jadi 2 tahun ini sampai kalian lulus loh. Sampai 2022 bulan Agustus gitu ya. Jadi saya rekomendasi kalian untuk menggunakan yang paket yang Ruang Belajar yang memang terjangkau buat kalian. Kalau memang kalian menganggap ini sangat mahal, coba kalian bandingkan harganya atau kalian bagi saja selama 24 bulan. Itu kalian dapat harganya sekian dalam sebulan. Dibandingkan kalian les per mata pelajaran itu cukup mahal, apalagi kalau kalian lesnya selama 2 tahun ke depan gitu ya. Oke adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang SNMPTN, tentang SBMPTN, tentang Ruang Guru, silakan. Pak. Ya, silakan. Mustika ya, silakan. Iya Pak. Kalau siswa yang mau sekolah di luar Kota Palu ini, tapi dia ambil jurusan 2 itu bagaimana? Jurusan bagaimana, Dek? Jurusan UTBK, SBMPTN ya, bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya adik-adik atau kamu Mustika mau ambil, di mana rencana mau diambil? Makassar. Di Makassar. Berarti kamu ambil UTBK bisa.
Jadi daftar di SBMPTN nanti pilih pilihan pertama di Makassar. Nanti kamu bisa memilih 2 atau 3 jurusan kok. Gitu ya. Gitu. Jadi kamu pilih nanti kan daftarnya online. Terus tesnya juga bisa di sini kok. Tesnya di Tadulako tapi kamu tembaknya di Makassar gitu. Tapi tidak harus ke Makassar kamu tidak. Jadi tesnya di Palu di Universitas Tadulako tapi kamu ngambilnya di Makassar. Nanti tesnya di sini juga kok. Begitu, ya. Gitu ya, terjawab ya, Adik? Ya, gitu bisa. Jadi kamu kalau yang mau mempersiapkan UTBK memang dari sekarang harus persiapkan memang gitu. Ya. Jadi persiapkan dengan matang SBMPTN kalau kalian mau ngambil Makassar. Kenapa? Di Makassar itu kalau misalnya mau ngambil Unhas atau Universitas Negeri Makassar itu total pendaftarnya banyak sekali, sedangkan yang diterima itu sangat sedikit. Jadi kalau kamu memang berkeinginan mengambil di Makassar, dari sekarang memang sudah harus punya persiapan, latihan memang ya. Kalau memang kamu mau ngambil di Makassar gitu. Kenapa? Karena memang Unhas Universitas Makassar menjadi favorit di Indonesia Timur, khusus Indonesia Timur ya, gitu. Ya, itu Adik. Bagaimana? Ada lanjutannya silakan. Coba dicoba. Ada yang mau ditanyakan tentang SNPTN, SBMPTN? Silakan adik-adik. Ya. Pak, tentang SBMPTN tadi kan berpengaruh karena nilai lapor. Oh, itu yang SNMPTN. Oh, SNPTN. Ya, itu berpengaruh dengan nilai rapor. Itu kan tadi ada yang 80 buat semester 1. Ya, Itu harus 80 semua atau 80 ke atas juga bisa? 80 ke atas. Jadi ini hanya contoh saja. Artinya supaya nilaimu itu harus meningkat, deh. Jadi kalau misalnya semester 1 startnya 75, berarti harus naik menjadi 78 misalnya, naik 2 kan, dari 78 naik lagi, harus naik 3 lagi, 78 tambah 3 berarti 81, naik lagi, naik 4, seterusnya begitu. Jadi selisihnya juga harus mengalami peningkatan, tidak boleh naik turun. Jadi kalau misalnya sudah 75 malahan 74 semester depannya, itu biasanya kurang, ada tingkat kepercayaan yang rendah terhadap nilai kalian gitu. Makanya banyak yang tidak lulus adik-adik kayak gitu ya. Berarti Pak tidak boleh nilainya ada yang 80 ke bawah. Nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting mengalami peningkatan. Paham ya? Yang penting mengalami peningkatan. 75, 78, 81, naik lagi jadi 85, terus naik lagi sampai naik. Pokoknya peningkatan terus naik ke atas. Tidak boleh fluktuasi atau naik turun. Ya? Paham ya? Oh iya Pak, paham. Ya, yang penting mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi selisihnya juga mengalami peningkatan, naik 2, naik 3, naik 4, naik 5 gitu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting mengalami peningkatan, tidak boleh fluktuasi, naik turun. 75, turun 74, naik lagi 76, turun lagi 75. Itu nggak boleh. Kalau misalnya tidak naik Pak, Ya berarti ada ada ketidakpercayaan dari tim SNMPTN terhadap nilai kamu gitu. Makanya tadi itu yang lulus cuma sedikit, yang tidak lulus banyak gitu. Karena nilainya salah satunya gitu. Ya. Tapi kalau memang semester 2 kan baru semester 2 nih kan, baru 2 semester kan kalian lewati kan. Semester 3 ini coba ditingkatkan lagi. Semester 4 ditingkatkan lagi, semester 5 ditingkatkan lagi gitu. Jadi kalau kalian tingkatkan 3 semester terakhir ini, kalian punya peluang besar untuk lulus di SNMPTN gitu. Jadi saran saya untuk saat ini jangan dulu main-main gitu. Jadi dari sekarang memang kalau memang kalian punya
kesadaran penuh, aware dengan masa depan kalian. Dari sekarang kalian memang sudah harus tingkatkan prestasi kalian gitu, supaya ketika kalian lulus nanti ambil jurusan yang tepat, kalian akan mendapatkan juga pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuan kalian gitu ya. Paham ya? Jadi saya hanya meningkatkan motivasi kalian supaya kalian juga aware, sadar dengan masa depan kalian. Jadi 10 tahun ke depan kalian mau jadi apa, itu tergantung dari kalian sendiri. Apakah kalian ingin di jalan? Apakah kalian ingin menjadi seseorang yang membanggakan orang tua? Itu aja sih, gitu ya. Oke, paham ya informasi yang saya berikan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Saya Pak. Oke, silakan. Misalnya siswa ini dia sudah ikuti jalur 1 dan jalur 2, tapi dia sama sekali tidak lulus. Jadi dia ada jalur yang ketiga namanya SMMPTN adik, seleksi masuk mandiri, jalur mandiri ya, perguruan tinggi negeri. Jadi ini yang menentukan adalah pihak kampus. Jadi kalau SNMPTN, SBMPTN itu sama sekali tidak ada campur tangan dari universitas. Itu murni dari pusat yang menentukan. Artinya tidak ada KKN yang terjadi, tidak ada sogok menyogok. Jadi murni memang benar-benar kemampuan kalian diukur SNMPTN maupun SBMPTN. Tapi kalau kalian tidak lulus di sini di 2 jalur yang pertama, kalian bisa mencoba di jalur ketiga namanya SMMPTN atau seleksi masuk mandiri perguruan tinggi negeri. Jadi ini saya kurang rekomendasikan sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang masuk itu di situ yang menentukan pihak kampus adik-adik. Jadi kalau kalian masuk di jalur yang di SNMPTN itu benar-benar kalian harus mempersiapkan dana yang cukup besar. Kenapa? Ya karena di sini tingkat membayar atau pengaruh orang dalam itu sangat tinggi sekali. Paham ya? Orang dalam ya. The power of orang dalam. Itu power. Nah, orang dalam ya, di mana-mana kalau masuk ada orang dalam enak ya. Tapi kalau nggak ada orang dalam susah ya, susah kan. Jadi kalian harus cari orang dalam, terus bayar lagi, sogok lagi, biaya sangat besar. Belum lagi SPP-nya kalian terbebani dengan orang tua. Jadi contoh kalau misalnya kedokteran ya adik-adik. Kalau kalian masuk jalur SNMPTN kedokteran itu biaya masuknya itu 100 sampai 200 juta saja. Ya, kalau masuk jalur SNMPTN. Tapi kalau jalur SBMPTN itu kurang lebih 300 juta masuknya. Kalau kamu masuk jalur SNMPTN kedokteran, serius saya tidak bohong. Coba riset sendirilah. Bayarnya itu lebih dari 500 juta adik-adik. Kenapa? Karena kursinya dilelang. Jadi ada satu kursi kedokteran direbutkan banyak orang. Jadi kamu harus bayar kurang lebih sampai 500 juta untuk bisa dapatkan kursi itu. Itu ya. Jadi biayanya mahal kalau kalian mencoba di jalur SNMPTN. Apalagi biasanya tidak semua dibuka ya. Tidak semua dibuka program studinya, bahkan ada yang mungkin sudah tutup gitu. Hanya dibatasi sama jalur SBMPTN saja. Tidak menutup kemungkinan adik-adik ya, kalau memang ditutup nantinya. Atau kotanya sudah ada yang dipegang sama dosen ini, sudah dipegang sama dosen ini gitu. Saya tidak ini ya, tapi faktanya seperti itu adik-adik. Kalau misalnya kalian mengambil jalur SNMPTN atau biasa kalau kita sering dengar jalur jendela, paham ya? Jalur jendelanya masuk di perguruan tinggi negeri melalui jalur yang ketiga atau SNMPTN. Jelas kalian harus punya modal atau amunisi yang cukup besar. Gitu. Paham ya? Ya paham. Oke. Informasi terakhir dari saya. Bagi kalian yang lulus di SNMPTN, kalian berhak mengikuti mengambil beasiswa namanya bidik misi adik-adik. Jadi bidik misi ini disediakan oleh pemerintah terhadap calon mahasiswanya secara ekonomi, mohon maaf memang dia kurang.
tapi secara akademik dia berprestasi gitu. Jadi pemerintah menyediakan bidik beasiswa namanya bidik misi, ini bisa kalian coba gitu. Jadi bidik misi ini diperuntukkan buat kalian, itu akan kalian dapat ya, tiap semester akan dibayar 4 jutaan tiap semester, uang buku, uang transport, itu kalian akan diberikan oleh pemerintah, ditanggung SPP-nya dari semester 1 sampai semester 8 oleh pemerintah, kalian tinggal kuliah saja, perbaiki nilai IPK-nya, kalian akan dapat beasiswanya gitu ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa kalau kalian ambil jalur bidik misi juga. Itu sangat meringankan beban orang tua juga, sangat meringankan beban kalian, khususnya transport dari kampus dan ke kampus rumah gitu. Dan kalian bisa juga manfaatkan uangnya untuk melengkapi perlengkapan kuliah kalian, laptop maupun print gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat kalian kalau kalian lolos di jalur SNMPTN, dapat beasiswa namanya bidik misi gitu ya. Oke, ada lagi adik-adik mungkin informasi saya itu, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Cukup, sudah informasi saya jelas semua? Ya Pak, jelas Pak, Jelas Pak, jelas. Oke, jelas sekali. Jelas semua ya. Jelas sekali ya. Jadi kalau memang kalian berkeinginan untuk supaya menambah ya prestasi kalian, ada pendamping belajar, saat ini belum ada pendamping belajar, belum ada les, saya menawarkan ya ruang belajar sebagai sarana belajar kalian di rumah, penunjang prestasi kalian untuk persiapan SMA maupun persiapan kalian di SBMPTN gitu. Jadi ada paket SMA, ada juga paket untuk SBMPTN, di situ lengkap permasalahan tentang UTBK 5 tahun terakhir. Kalian bisa juga untuk meningkatkan prestasi kalian di rumah kalian sendiri. Saat ini kita kan bukan belajarnya masih di rumah, belum bisa datang ke sekolah gitu ya. Jadi kalian bisa manfaatkan di rumah untuk belajar. Kami sarankan tidak selalunya kamu belajar di ruang guru selama satu hari pun belajar, tidak. Kami hanya menyarankan 30 menit saja tiap hari konsisten kalian belajar di aplikasi Ruang Guru, itu sudah meningkatkan prestasi kalian di sekolah ya, persiapan kuliah SMA maupun persiapan kalian nanti di jenjang yang lebih tinggi atau masuk di perguruan tinggi negeri gitu. 30 menit saja sudah cukup untuk kalian gunakan itu ya. Baik adik-adik, terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan pemaparan dari kakak. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Apakah sudah cukup jelas adik-adik? Cukup jelas. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, apakah semua sudah absen? Sudah Pak, sudah. Ya, Pak. Sudah. Mungkin baru ada yang mungkin masuk di pertengahan tadi. Bagi yang belum absen, silakan absen dulu. Absennya ada di room chat kalian. Silakan absen dulu. Ada tema webinarnya tentang SNMPTN dan memilih atau solusi memilih perguruan tinggi. Silakan kalian absen dulu bagi yang belum. Oke. Sebentar ini saya akan hubungi kalian melalui via WhatsApp. Silakan kalian diskusi dulu dengan orang tua, atau mungkin juga saya akan berbicara langsung juga melalui telepon dengan orang tua kalian. Kalau memang kalian berkesempatan bisa berlangganan hari ini, saya akan bantu prosesnya. Oke, kalian juga akan mendapatkan hadiah dari aplikasi Ruang Guru. Oke, terima kasih adik-adik. Saya mohon maaf pada kata-kata yang salah. Saya terima kasih juga kepada Bapak wali kelasnya, guru dari